Kalian pernah nggak sih ngerasain suatu keajaiban yang benar-benar dahsyat banget, benar-benar bikin kita merinding? Pernah nggak? Oke, kalau aku pernah ya teman-teman. Kalau mau diceritain ya, dari yang paling gede deh aku ceritainnya ya. Jadi waktu itu aku berada di suatu titik yang benar-benar jenuh banget, benar-benar putus asa, benar-benar sedih, benar-benar apa ya? Ya pokoknya nggak semangat karena waktu itu aku merantau ke sana sini terus. Itu ada lebih dari 5 tahun ya, bahkan mungkin sekitar hampir 10 tahun lah selama aku berumah tangga dengan suamiku, dengan anak 3. Tapi kami belum juga mempunyai rumah sendiri. Waktu itu kami merantaunya nggak cuma di satu kota ya, tapi merantaunya tuh ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Kalimantan Barat, ke Jawa Barat lagi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman benar-benar ada di suatu titik yang lelah banget. Dimana waktu itu kan yang namanya kita merantau, apalagi bawa anak-anak, itu kan kita nggak cukup ya dengan uang sedikit. Pindah keluar kota itu kan perlu barang-barang lagi. Kecuali kita cuma berdua itu, jadi kita bisa hidup seadanya dengan perabotan seadanya. Nah beda lagi dengan kita bawa anak ya kan, belum lagi nanti sekolahnya pindah-pindah. Nah seperti itu. Jadi ada di suatu titik dimana aku benar-benar rasanya sakit hati banget. Ya Allah, pengen deh terakhir pindah masuk ke rumah sendiri gitu. Dan waktu itu aku lagi jalanin bisnis online ya teman-teman. Alhamdulillah waktu itu bisnis aku lumayan maju dan kepikiran untuk beli rumah KPR, nyicil gitu ya teman-teman. Nah terus aku curhat ke teman aku bahwa aku udah masukin DP nih, aku mau nyicil di sini, insya Allah aku udah mantep di sini gitu, di suatu kota itu ya teman-teman. Ternyata teman aku tanggapannya beda. Dia bilang gini, Mbak tahu nggak kalau nyicil rumah KPR itu hukumnya riba? Mbak tahu nggak nanti kalau pas nempatin tuh kita tuh ada aja perbaikan atau apa. Pokoknya tuh kayak nggak berkah gitu Mbak. Soalnya dia sendiri pelaku KPR, dia sendiri pelaku riba gitu kan. Ya udah akhirnya karena aku takut ya, akhirnya aku coba tanya Allah. Nah cara nanya Allahnya itu aku dapat dari Ustadz ya, buka Al-Quran, terus kita nemu ayat gitu, namanya Kartitala, nemu ayat yang benar-benar bikin merinding seketika waktu itu, kayak panas dingin, kayak ketampar banget gitu. Tentang ayat itu, tentang aku di posisi sedang mengambil riba gitu. Jadi di situ ayatnya benar-benar kayak peringatan banget lah gitu buat aku. Akhirnya ya udah aku mantap buat batalin si KPR itu. Alhamdulillah dengan diskusi dengan suami, kasih pemahaman, dan akhirnya suami juga setuju walaupun berat ya. Ya udah deh nggak apa-apa katanya, batalin. Akhirnya dibatalin, terus kita ngontrak lagi. Pas sudah ngontrak, ya namanya keinginan yang sudah bertahun-tahun ingin menetap di suatu tempat, di rumah sendiri, capek pindah-pindah, pasti kan masih ada ya, maksudnya rasa galau apa, lihat-lihat iklan tanah lah, lihat-lihat iklan rumah lah, survei tanah lah, walaupun waktu itu uang nggak punya gitu. Tapi ya mungkin ada, tapi cuma beberapa gitu kan. Alhamdulillahnya ini kayak keajaiban banget ya teman-teman. Waktu itu setelah cancel KPR itu, selang beberapa bulan aku nemu lokasi tanah yang wah bener-bener bagus banget ini, aku bilang sama suami. Aku survei, terus tanya kan pembayarannya gimana gitu, terus DP-nya berapa, luasnya berapa. Waktu itu luasnya 100 meter ya teman-teman. Alhamdulillah 100 meter, bagus banget, deket ke pesantren, jalan kaki doang. Pesantren masjid jalan kaki doang. Nah, cuma 2 menit sampai gitu ke pesantren, cuma kehalangan satu rumah doang gitu. Alhamdulillah. Ke pom bensin deket, kelurahan, pasar, kecamatan, pokoknya strategis banget. Terus tanahnya tuh tanah pekarangan, akses mobil, masya Allah banget, benar-benar bagus banget. Sekali survei itu langsung naksir. Akhirnya pas udah tanya-tanya gitu, si penjualnya bilang ini bisa ditempo mbak, katanya tempo setahun aja. Apa katanya, mbaknya bisa bayarnya berapa setiap bulannya. Saya bilang kita bisanya cuma 4 bulan sekali, gimana gitu kan, kayak aku nih ngandelin dapat reward. Oh ya udah katanya nggak apa-apa. Akhirnya tahu-tahu nih pas
pengen tanah itu tuh ya rezeki ngalir aja, terus terkumpul uang 15 juta. Nah, terkumpul uang 15 juta itu akhirnya aku pakai DP, dan di tempo setiap 4 bulan sekali tuh ada 20 juta, ada 15 juta. Pokoknya 1 tahun itu lunas, dan alhamdulillah 1 tahun lunas. Masya Allah, benar-benar merinding banget gitu. Ternyata kalau kita manut Allah tuh kita dapatnya yang lebih baik, lebih bagus, dan gampang dapetinnya tuh gampang gitu. Tapi nggak sampai di situ aja ya, udah dapet ya terus nggak diuji lagi. Alhamdulillahnya pas ujian KPR itu pertama itu kita lulus ya, dapat tanah itu 100 meter dengan tempo 10 tahun lunas. Nah, ternyata ujiannya tuh sertifikatnya lama jadinya. Bilangnya 2 bulan, ternyata 2 tahun. Masya Allah. Nah, di situ lagi ujiannya, teman-teman. Akhirnya suami ngedesek aku untuk ambil KPR yang kemarin dibatalin, diambil lagi gitu, karena kita kan belum punya rumah nih, dan posisi suami pun kerja kontrak. Takutnya nanti kalau sewaktu-waktu di berhentiin gitu, mau pulang kemana gitu. Posisi kan kita merantau, tanahnya di kampung gitu ya. Tanahnya di kampung itu nggak bisa tuh langsung dibangun karena yaitu sertifikatnya belum jadi. Akhirnya ya dengan berat hati ya akhirnya terpaksa lah kita melakukan KPR itu. Dan tahu nggak teman-teman, sampai sekarang kayak diuji bener-bener ekonominya, kayak dikasih ya nggak seret sih, alhamdulillah masih ada ya. Cuma ya mungkin karena Allah masih sayang sama aku, cuma karena kerasa aja gitu beda kayak cari uang sebelum ambil KPR dan sesudah ambil KPR. Meskipun banyak orang memang tahun-tahun ini tuh tahun-tahun tersulit setelah pandemi tuh kayak semua orang itu ngerasain resesi, ngerasain cari uang susah, jualan susah. Tapi kalau aku lebih ke mikirnya tuh ini karena ada dosa riba juga gitu. Karena di luar sana tuh kayak sesusah-susahnya tuh kalau kita benar-benar percaya sama Allah tuh sebenarnya tuh rezekinya gampang gitu. Nah, ini mungkin teman-teman akan di sini akan kayak kurang setuju ya, karena memang keadaan ekonomi lagi kayak gini. Tapi kalau saya sendiri, pendapat saya sendiri, ya mungkin faktor itu juga ada, tapi faktor dari dosa ribanya juga ada. Nah, teman-teman sharing deh, teman-teman yang udah pernah lolos ujian riba di tahun-tahun setelah pandemi itu gimana. Jadi biar kita sama-sama sharing, kita sama-sama tahu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.